Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan saya Andi Wahyudi. Perkenankan, pada tayangan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait gambar bentuk. Gambar bentuk itu adalah karya seni rupa dua dimensi yang bersifat objektif. Kemudian pada karya gambar bentuk ini, untuk menampilkan karya yang objektif maka diperlukan objek model. Objek model di sini kita akan membuat objek gambar kendi. Nanti untuk teknis pembuatan gambar bentuk objek kendi ini akan ditayangkan dengan video tutorial yang akan dipaparkan oleh model. Mohon untuk bisa menyaksikan dengan seksama proses dari awal sampai dengan akhir. Adapun gambar bentuk ini nanti merupakan pengembangan dari materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu materi unsur-unsur seni rupa. Bagaimana pemanfaatan unsur-unsur seni rupa dari titik, garis, bidang, bentuk, komposisi, gelap terang, dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan sebagai pengantar. Silakan kalian saksikan video tutorial. Hai semua, apakah kalian tahu apa yang dibuat ibu ini? Ya benar, ini adalah kendi. Kendi merupakan tempat air minum yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk dengan teknik putar yang lalu dibakar sehingga mengeras. Badan kendi berbentuk bulat, memiliki leher, kepala, dan mulut, serta tergolong dalam benda silindris. Kata kendi berasal dari bahasa Sanskrit India, yaitu kundika, yang berarti wadah air minum. Dalam agama Hindu, kundika merupakan atribut dari Dewa Brahma dan Dewa Siwa. Sedangkan dalam ajaran Buddha dianggap sebagai salah satu dari 18 wadah suci yang dibawa oleh pendeta Buddha dalam perjalanannya mencari kitab suci. Di Indonesia, kendi sudah mengalami masa yang cukup panjang. Kendi ditemukan di area Candi Borobudur, yang menurut arkeolog, kendi-kendi tersebut digunakan sebagai sarana ibadah oleh umat Buddha pada masa lampau. Wah, ternyata kendi sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan benda bersejarah warisan nenek moyang kita. Untuk mengapresiasi benda tradisional ini, maka mari kita menggambar kendi. Mari siapkan alat dan bahan, yaitu kertas, pensil, jangka untuk mengukur, dan penghapus. Halo semua, kakak akan menunjukkan sesuatu. Apakah kalian bisa melihat gambar di sebelah kakak ini? Tidak? Bagaimana jika kakak menyorotinya dengan lampu seperti ini? Bagaimana? Kalian lihat benda apakah ini? Ya, benar. Ini adalah kendi. Kendi dapat terlihat karena adanya cahaya. Menggambar bentuk adalah menggambar dengan mengamati dan meniru objek. Karena model sudah siap dan peralatan juga sudah siap, mari kita mulai menggambar. Langkah pertama, membuat konstruksi atau kerangka gambar. Buatlah garis vertikal sebagai garis tengah. Ukur kendi dengan menggunakan jangka untuk mempermudah menentukan proporsi kendi. Tangan harus lurus dan tetap, serta sipitkan mata agar kita lebih mudah melihat kendi. Proporsi adalah kesebandingan, keseimbangan, atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian satu dengan bagian yang lain. Jika tidak memiliki jangka, kalian dapat menggunakan batang pensil untuk mengukur kendi. Ukur kendi di bagian samping seperti ini. Lalu, tandai ukuran kendi dengan menggambar titik pada garis.
Lakukan lagi pada bagian vertikal lain dan buat tanda titiknya. Teruskan hingga bagian vertikal memiliki tanda titik puas. Lakukan hal tersebut hingga semua titik kita dapatkan. Lalu, buatlah garis mendatar pada setiap titik untuk membantu menentukan proporsi lebar kendi. Ukur bagian mendatar kendi dan buat titiknya pada garis mendatar. Lakukan pada semua bagian mendatar kendi, paskan antara kanan dan kiri dengan melihat garis tengah. Di sini, kita belajar mengatur keseimbangan dengan menggunakan rasa dan pengamatan kalian agar menghasilkan proporsi yang baik. Lalu, buatlah elips berdasarkan pada gejala perspektif. Perspektif adalah penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata. Gejala perspektif mengubah bentuk lingkaran pada benda putar menjadi elips. Gambar di samping adalah posisi elips terhadap horizon. Pada model kendi, horizon dan elips tampak seperti berikut. Gambarlah elips sesuai dengan pandangan perspektif. Buat garis lengkung seperti ini membentuk elips. Hati-hati. Semakin ke atas, elips semakin terlihat mengecil. Lalu, buatlah garis kontur kendi seperti berikut, dengan menghubungkan ujung-ujung dari elips agar terbentuk satu bentuk kendi. Buatlah dengan hati-hati dengan terus memperhatikan model. Langkah berikutnya, perhatikan sudut kemiringan corong atau mulut kendi yang terlihat pada model. Ukur bagian mulut kendi dan gambar dengan cara yang sama dengan memperhatikan sudutnya, yaitu dengan mengukurnya seperti tadi, lalu membuat garis konturnya dengan memperhatikan model bagaimana bentuk mulut kendi. Lalu hapuslah garis bantu, garis yang nantinya tidak terlihat. Untuk garis yang terlihat pada permukaan kendi nantinya dapat kalian biarkan saja. Lalu mari kita masuk ke pengarsiran. Arsir adalah garis-garis yang ditarik secara berulang-ulang dengan arah tertentu untuk menyatakan bentuk. Arsiran dikelompokkan menjadi arsir tegak, arsir miring, arsir silang, dan arsir campuran. Berikut contoh-contohnya. Menggambar bentuk biasanya tidak terpaku pada satu model arsiran. Berikut adalah posisi memegang pensil yang tepat untuk mengarsir. Posisi tangan seperti ini lebih lentur dan membuat hasil arsiran lebih rata dan tidak kaku. Awali dengan mengarsir seluruh permukaan kendi dengan arsiran miring yang tipis. Untuk pertama, biarkan pensil seperti menyentuh kertas saja. Lakukan dengan tipis. Mulailah mengarsir gambar sesuai arah datangnya cahaya. Gambar di atas adalah arsiran dan jenis lighting atau pencahayaan sesuai dengan arah datangnya cahaya. Berikut adalah arah datangnya cahaya pada kendi. Dan ini adalah jenis lighting yang terjadi pada kendi karena terkena cahaya. Terdapat highlight yang paling terang, lalu half tone, reflect, shadow, dan cast shadow. Sesuaikan lighting pada gambar berdasarkan arah datangnya cahaya yang menyebabkan perbedaan tingkat gelap pada permukaannya. Mulailah mengarsir bagian-bagian tersebut secara bertahap sesuai dengan lighting yang terlihat. Di sini kita mulai menekan pensil lebih kuat daripada saat kita mengarsir di awal. Lalu buat detailnya.
Dan arsir lebih gelap lagi pada area shadow dengan menekan pensil lebih kuat lagi. Di sini kalian berlatih untuk mengatur besar tekanan arsir. Semakin kuat tekanan, maka goresannya semakin tebal dan membuat warnanya semakin gelap. Terapkan arsiran silang untuk lebih menggelapkan dan memunculkan bentuk. Seperti ini, kita mencampur arsiran, buat semakin detail, dan gunakan juga arsir campuran, menyesuaikan dengan bentuk kendi. Di sini kita dapat mengarsir datar untuk membuat arsir campuran. Bagian leher kita dapat menggunakan arsir tegak. Lakukan semakin detail. Gelapkan kembali area shadow dengan menekan pensil lebih kuat. Sembari kita memperhatikan model, kita lihat area shadow lebih gelap dari area lain, maka kita harus menekan pensilnya lebih kuat. Detailkan kembali gelap dan terang sampai sesuai dengan yang terlihat pada model. Lakukan dengan sabar. Arsir bagian mulut kendi juga dengan menyesuaikan bentuknya, lalu gelapkan sedikit bagian half tone sesuai dengan yang terlihat pada model. Dan detailkan bagian mulut kendi. Ingat, selalu perhatikan model karena disinilah kalian melatih pengamatan kalian. Hapuslah bagian highlight yang merupakan bagian yang langsung terkena cahaya. Karena di situ cahaya sangat kuat, maka arsiran tidak tampak gelap, tapi terang. Buat gradasi dengan mengarsir bagian perpotongan antara highlight dan halftone. Ini penting untuk merapikan bekas arsiran yang dihapus. Gelapkan lagi bagian shadow. Lalu buat detail kendi. Di sana kendi terlihat memiliki noda arsir bayangan yang jatuh pada meja sesuai dengan yang tampak pada model. Di situ cahaya terlihat datang dari sisi kanan dan bayangan jatuh pada sisi kiri. Lalu arsirlah background untuk menimbulkan kesan ruang, agar tidak terkesan menempel pada dinding. Arsirlah background, tentu saja bagian sisi kiri terlihat lebih gelap. Dan detailkan kembali beberapa bagian sampai terlihat seperti modelnya. Dan inilah hasilnya. Demikianlah pembelajaran menggambar bentuk kita kali ini dengan menggunakan model kendi. Sekian dan selamat mencoba. Baiklah, kita tadi sudah menyelesaikan menggambar kendi dengan menggunakan model. Bagaimana? Mudah kan di saat kita dibantu dengan metode pengukuran jangka? Ya, dengan mengukur model menggunakan jangka seperti yang kita lakukan tadi, kita dipermudah untuk menggambar kendi. Hasil karya gambar bentuk atau gambar dengan menggunakan model yang baik dapat dilihat dari kemiripan hasilnya dan juga modelnya. Semakin mirip hasil karya dengan model, maka gambar dinilai semakin baik. Bandingkanlah dua gambar berikut. Sebelah kiri adalah foto dari model kendi, dan sebelah kanan adalah hasil karya yang telah digambar tadi. Sudah mirip, bukan? Gambar yang dibuat menunjukkan kemampuan si penggambar dalam melihat dan mengamati suatu benda, lalu mengekspresikan apa yang dia amati dengan menggambarnya. Dilihat dari segi proporsinya, gambar ini sudah memiliki proporsi yang baik. Proporsi merupakan kesebandingan, keseimbangan, atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan proporsi yang tepat, maka gambar yang dihasilkan akan tampak wajar. Lihatlah hasil gambarnya. Kita lihat bentuknya tampak wajar, seimbang antara bagian badan kendi, leher, mulut, dan juga kepala kendinya. Ukurannya juga sesuai antara bagian satu dengan bagian yang lain. Penerapan metode pengukuran dengan jangka berpengaruh pada pembentukan proporsi objek karena kita dipermudah dalam mengamati bentuknya.
Pengaturan komposisi yang baik juga terlihat pada hasil gambar. Keseimbangan dan kesatuannya bagus, tidak berat sebelah. Kesesuaian bentuk antara bagian satu dengan bagian yang lain juga tepat. Perspektif pada gambar sesuai dengan pandangan mata. Gambar terlihat nyata dan wajar. Dilihat dari model, garis pandang mata terletak pada bagian atas. Maka, semakin ke bawah, bagian lingkaran objek digambarkan semakin lengkung, karena semakin terlihat permukaannya. Penggambaran gelap terang dengan teknik arsir juga baik. Cahaya yang datang dari sisi kanan membuat area gelap atau shadow, midtone, dan terang atau highlight terlihat jelas. Dan pengarsiran sudah sesuai gelap terangnya dengan yang terlihat pada model. Jadi, secara keseluruhan, gambar sudah baik dan sesuai dengan model, memiliki proporsi, komposisi, perspektif, dan gelap terang yang bagus, dan juga sesuai dengan keadaan aslinya. Baiklah, demikianlah evaluasi dari hasil karya yang sudah kita gambarkan. Semoga dapat membantu adik-adik dalam belajar menggambar ya. Selalu belajar akan sesuatu. Menggambar dengan hasil yang bagus tidak dapat dihasilkan dalam waktu yang instan. Perlu latihan berulang-ulang dengan tekun agar mendapatkan hasil yang baik. Yang terpenting adalah jangan menyerah dan teruslah mencoba. Baiklah, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.